Selamat sore saudara, selamat beribadah, Happy Sunday. Ini adalah minggu terakhir di bulan September. Diingatkan kembali bahwa minggu depan tanggal 3 Oktober kita akan merayakan World Communion. Oleh karena itu kita akan join dengan English Service jam 10 pagi. Jadi saudara yang beribadah dengan streaming harap perhatikan jam 10 pagi karena sore harinya tidak ada ibadah karena kita akan bergabung di jam 10 pagi. Saudara, tim sore ini adalah appeal and prayer, berseru di dalam doa. Karena minggu depan kita akan bersama-sama World Communion dan alangkah baiknya kita bertekun di dalam doa hari ini untuk mempersiapkan diri menerima perjamuan suci bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Nah saudara, mari berfokus kepada ibadah sore ini karena hanya bagi Dia saja, oleh Dia dan sebab oleh Dia Allah Bapa di surga, maka segala perkara puji dan sembah kami dinaikkan. Kiranya saudara dengan hati yang tulus dan terbuka serta dengan bersembah sujud kita datang di hadirat Allah untuk memuji dan memuliakan namanya. Saudara, mari kita mulai dan tundukkan kepala. Kita akan berdoa pembukaan opening prayer. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas kemurahan kasih yang Tuhan senantiasa berikan dan atas pemeliharaan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Dikau ya Tuhan Allah Bapa di surga. Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kita senantiasa dimampukan dan dipimpin untuk senantiasa berjalan di dalam jalur kebenaran Kristus, terang dunia. Tuhan, berkati ibadah ini, biarlah kami sungguh memuliakan Dikau dengan segenap apa adanya kami. Kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami, serta juga beserta dengan seluruh penerima ibadah ini melalui live streaming. Kiranya Tuhan berkati agar perjalanan hidup kami boleh diperbarui, iman kami boleh diperteguh, sehingga jalan kami berada senantiasa berjalan di dalam kebenaran Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai memuji Tuhan, saya ada sentence, the wise sentence I would say to myself. Aku nonton di TikTok, dia bilang begini, kita memuji Tuhan itu bukan karena musik yang handal ataupun dengan suara yang baik, tapi kita harus merealize that yang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan. Jadi kita memuji karena untuk Tuhan, bukan karena suara atau musik. Untuk itu Bapak dan Ibu silahkan berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah.
kita akan lanjut memuji Tuhan dengan lagu Hanya Dekat Allah Saja. Silakan duduk. Kita tetap memuji Tuhan dengan ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Untuk lagu yang keempat, Bapak Ibu dipersilahkan berdiri dengan lagu Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
Bapak Ibu jemaat sekalian, kita memasuki panggilan beribadah. Allah Sang Halik, Maha Kasih, bijaksana dalam kebenaran dan adil. Kami datang bersujud sembah bagi Kristus Yesus memperoleh rahmat-Nya. Mari datanglah ke dalam bait-Nya, belajarlah dari firman-Nya yang hidup. Dengan pertolongan Roh Kudus, menuntun pada jalan kebenaran. Mari terimalah kasih Kristus Yesus, sumber karunia dan anugerah. Anugerah Allah tak ternilai, melebihi semua yang ada di dunia. Kami bersyukur menjadi umat panggilannya dengan datang berbakti. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita masuk dalam pujian pembukaan yang kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat 362 ayat 1, 2, dan 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Saudara silakan duduk. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama, kemudian diberi kesempatan saudara berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Saudara, mari kita mulai. Allah Bapa Khalik langit dan bumi, kami datang bersujud sembah kehadirat-Mu, mohon pengampunan serta hati yang baru untuk dengar-dengaran firman kehidupan. Allah Bapa Surgawi, Maha Kasih, Engkau berfirman bagi umat berjalan menempuh hidup, namun seringkali justru jalan kami melenceng. Ampunilah kami Tuhan, hanya oleh kasih Kristus Yesus di dalam pertolongan Roh Kudus. Jikalau bukan Tuhan yang berpihak pada kami, maka runtuhlah diri ini menghadapi lawan dunia yang ganas. Kami bersyukur bahwa oleh kasih Allah saja kami mendapat keselamatan. Jiwa kami terluput dari jerat kegelapan serta gemerlap dunia yang mengarah kehancuran total. Pertolongan kami hanya di dalam nama Allah yang telah memberikan putranya tunggal bagi dunia ini, Kristus Yesus, Sang Mesias,
Juru Selamat kami, dan kepadanya kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, bahwa Allah senantiasa memelihara dan memperhatikan umatnya, serta Allah Tuhan memihak kepada engkau yang hatinya senantiasa tulus di dalam sujud kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, saudara, berjalanlah dengan makin hari makin bertambah setia, karena anugerah kemurahan Kristus Yesus senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pujian persiapan yang kita nyanyikan di dalam Kidung Jemaat 367 ayat 1, 2, dan 4, Padamu Tuhan dan Allahku.
Jemaat silakan duduk. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini yang diambil dari Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita lanjutkan dengan pembacaan yang kedua, diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 10. Kita akan membaca semuanya bersama-sama. Tolong saudara baca dengan suara yang cukup keras sehingga kita dapat saling mendukung dan mengerti arti daripada pembacaan ini. 2 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 10. Mari kita mulai. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami akan menerima firman kehidupan Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa tinggal setia di dalam seruan doa kepadamu, karena Dikau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kiranya terang Kristus itu menjadi terang bagi jalan kami. Berikanlah kami hati yang bersih untuk menerima firman-Mu Tuhan, sehingga firman itu dapat tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, telah diberitakan tadi bahwa minggu depan kita akan melakukan perjamuan suci dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Oleh karena itu, saudara termasuk di dalamnya, marilah kita juga berdoa untuk perdamaian dunia. Oleh karena itulah saudara,
judul pada sore ini diberikan judul Appeal in Prayer atau berserulah di dalam doa. Itu pun juga menjadi satu tekad kita, baik pribadi, baik kelompok, baik persekutuan gereja. Saudara, doa yang diucapkan dengan begitu sederhana, dengan suara saudara yang mungkin tak terungkapkan oleh karena kesulitan atau kepedihan yang begitu mendalam. Bisa kepedihan itu di dalam kesulitan hidup, bisa juga oleh karena sakit penyakit yang tak henti-hentinya sembuh, saudara. Suara yang begitu kecil itu jangan engkau remehkan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa dari suara doa yang kecil itu mempunyai satu kekuatan dahsyat apabila engkau naikkan dengan setulus-tulus hatimu. Saudara, untuk itu ada beberapa fakta dan kenyataan kita bisa belajar. Misalnya saja kita memasuki mesin waktu, back in time. Kita ramai-ramai mundur 200 tahun yang lampau, bahkan 2000 tahun yang lampau, berjalan-jalan di tengah-tengah masyarakat di waktu itu. Mereka pun akan terheran-heran kepada kita karena masing-masing kita pasti membawa cellphone-nya masing-masing. Betul, saudara? Sembari berjalan-jalan, saudara juga kol-kolan ke sana kemari. Itu mengherankan semuanya. Bagaimana suara yang kecil itu dapat didengar begitu lantang jelas di ujung yang lain. Kemudian kita meledakkan gunung demi pembangunan atau demi apa saja, saudara, dengan bubukan dinamit yang kecil saja dan dikendalikan oleh cellphone. Orang di zaman 2000 tahun lalu itu sangat terheran-heran bagaimana mungkin dari bubuk-bubuk yang sedikit itu bisa meluluh lantakan gunung batu yang tinggi besar perkasa. Apabila kita juga memamerkan kekuatan ledakan bom atom yang ledakannya sangat dahsyat itu tidak bisa dimengerti, tetapi kekuatan dahsyatnya nyata, benar, dan terjamin. Saudara, hari ini kita berpergian antar benua, kita naik pesawat jumbo seperti halnya 747. Kita tidak mengerti cara kerja aerodinamik dan tenaga jet, tetapi kita terbang dengan pesawat tanpa ragu-ragu lagi. Kita tidak mengerti cara mekanisme kuasa doa, namun begitu dahsyatnya asalkan dengan satu syarat. Kita percaya bahwa doa adalah satu jalur komunikasi pribadi, adalah satu jalur komunikasi persekutuan, adalah jalur komunikasi gereja kepada Allah sendiri, dan diperkenankan oleh Allah dan dituliskan di Alkitab sesuai dengan firman dan janji Allah. Karena apa, saudara? Orang berdoa itu membuka dan memasuki wacana yang misterius hadirat Allah. Perhatikan itu. Kita berdoa artinya kita memasuki wacana misterius hadirat Allah. Ingat itu, saudara. Dan hanya dapat dimengerti oleh engkau yang beriman. Saudara sudah banyak mendengar tentang doa, namun kita juga sering sedikit bingung atas dilema doa. Karena seolah-olah tidak ada jawaban seperti yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai suatu misteri yang baru saja kita baca ayat-ayatnya tadi, penuh dengan keluhan-keluhan. Tetapi pada akhir keluhan, dia yakin dengan iman bahwa kuasa karunia Allah sendiri menguatkan dia. Apalagi hari ini, saudara, Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hatimu satu persatu dan aku. Dan Roh Kudus pun membantu menolong umatnya dengan seruan doa kepada Allah sendiri bagi yang telah begitu lelah dan letih sehingga
doamu dikabulkan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat 10 Paulus mengatakan, jika aku lemah maka aku kuat. Inilah juga satu paradoks yang tidak dikenal oleh saudara-saudara di luar sana, tetapi engkau sungguh mengerti. Saudara, kata-kata tersebut tidak mudah dicerna, tetapi ada dan nyata. Paulus berdoa untuk mendapatkan sedikit kelegaannya saja di dalam ministrinya di tengah publik yang penuh dengan prasangka, kecurigaan yang tidak semestinya, sakit, penyakit, untuk saling melayani, frustrasi pada akhir-akhir itu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dirasakan oleh Paulus. Tapi engkau jangan heran, hari ini pun masih terus terjadi. Di mana-mana firman Tuhan dinyatakan, selalu ada tantangan-tantangan dari luar sana. Saudara, di sini Rasul Paulus merefleksikan dirinya yang retak itu, serta agar di dalam doanya dia diberikan healing atas situasinya. Ini pun harus kita contohi, saudara. Kalau engkau menghadapi banyak kesulitan di dalam juga menyatakan kebenaran Tuhan, jangan pernah mundur, tetapi kembali datanglah kepada kuasa Allah yang dahsyat di dalam nanti mengabulkan doa saudara. 3 kali dia minta kepada Tuhan agar dilepaskan dari kesulitannya. Sampai di ayat 7 ia berseru bahwa justru dirinya diberikan duri dalam tubuhnya, yaitu utusan iblis untuk menggocoknya. Namun dia tegar, saudara. Sangat tidak mudah yang dirasakan Paulus, tetapi dia pun menyadari juga dia untuk tidak meninggikan dirinya, dan tak urung dengan sangat pedih dan perih dia berseru kepada Tuhan. Jawabannya sungguh satu kontroversi menurut pandangan umum. Justru dia diingatkan oleh Tuhan yang firman-Nya berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan baginya, agar dalam kelemahanlah maka kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Apapun yang dialami Paulus, Tuhan sangat tahu dengan detail-detailnya, dan Tuhan pun membela utusannya tersebut sekaligus menguatkannya, namun dengan cara Tuhan. Inilah yang saya katakan berulang-ulang, dengan agenda daripada Kristus Yesus sendiri. Tetap harus diingat saudara, di dalam struggle kita kehidupan sehari-hari, di dalam semua permohonan dengan rintihan kita sehari-hari, janganlah memakai agenda diri masing-masing untuk dikabulkan atau diperingankan atau dikabulkan. Tetapi lihatlah dari sisi Allah, yaitu agenda Kristus Yesus bagi diri kita masing-masing. Disitulah engkau akan bisa berkata seperti Paulus mengucapkan, dalam kelemahan maka dirinya, umatnya menjadi kuat. Garis bawahi saudara, inilah yang harus menjadi pedoman engkau di dalam menaikkan doa dengan tak henti-hentinya. Bahwa kasih karunia Kristus saja cukuplah, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi makin nyata. Saudara, ini adalah statement firman yang harus menjadi patokan kita di dalam perjalananmu tiap-tiap hari. Tekunlah habis-habisan, jangan pernah menyerah, bahkan menghindar pergi atau lari daripada gerejanya. Itulah cara-cara dunia mengambil jalan singkat, putus di tengah jalan ya lari, putus di tengah jalan tidak dikabulkan ya ngumpet. Itu bukan cara anak Tuhan yang setia. Justru seperti Paulus, engkau mendapatkan hambatan, engkau malah makin mengerti kehendak Tuhan yang kasih karunia-Nya itu menjadi sempurna di dalam dirinya.
Dia mengerti agar kita pun juga mengerti bahwa di dalam keadaan yang sulit itu justru Allah memberikan perkuatan kepadamu dan kepadaku. Tidak mudah memang, tetapi demikianlah cara Tuhan menggembleng anak-anaknya menjadi makin tegar, menjadi kesaksian hidup atas karunia kasih Kristus Yesus sendiri. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, di dalam suratnya 2 Korintus ini, Rasul Paulus bertahan terhadap benturan-benturan rasul-rasul palsu, sehingga banyak umat yang lari berbalik kepada ajaran-ajaran sesat. Ingat saudara, hari ini masih terjadi. Kadang-kadang ajaran sesat itu bukan datang dari penginjil yang sesat, tetapi bisa datang dari pikiranmu sendiri yang mengandai-andai segala sesuatunya, sehingga menjadikan engkau lemah dan akhirnya engkau lari. Saudara, dan engkau mengambil jalan mudah untuk berbakti dengan caramu sendiri. Mereka mengeklaim anak Abraham, padahal Paulus pun juga keturunan Abraham. Klaim mereka adalah hamba-hamba Tuhan, padahal Paulus yang sebenar-benarnya hamba Tuhan mendapat panggilan dari Kristus Yesus Tuhan sendiri. Oleh karena itulah saudara, lagi-lagi Paulus dikatakan bodoh dan lemah. Sekarang justru dia berkata dari kelemahan dan kesesakannya itu justru dia bermegah dengan bangga. Di ayat 9, bahwa dia berhasil memfokuskan pikiran dan hatinya atas kuasa Kristus yang turun dan menaungi dia saja. Saudara, inilah kunci kemenangan Kristus yang harus menjadi panutan, di mana engkau dan aku bersekutu, di mana engkau dan aku melayani, bersekutu dan melayani. Jadilah tekad Paulus ini menjadi kunci pelayanan kita. Jadilah anak-anak Tuhan, engkau yang didera dari beberapa segi, termasuk karakter dan kepribadian kita masing-masing. Dari kelemahan dan kesesakan Paulus, dia tetap taat dan setia dan tekun kepada Tuhan saja dengan petisinya, walaupun tidak mendapat solusi. Dijawab langsung pun tidak, tapi dia bertambah tegar sebab Kristus yang harus dimenangkan di dalam segala situasi. Firman Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Ingatlah saudara, kata-kata firman ini penting. Apabila engkau seolah-olah menghadapi jalan buntu di tengah kehidupanmu, baik masalah kehidupan keluarga, masalah dunia ini maupun masalah sakit penyakit. Dan dengan jujur saudara, belum lama ini pun saya mengalami yang serupa demikian. Dan firman Tuhan ini sungguh menguatkan saya. Saudara, renungkanlah. Dalam keadaan kita segar dan sehat, kita perlu mengantisipasi segala hal yang tidak baik. Dan biarlah itu menjadikan penggemblengan kita. Kristus dimuliakan di dalam dirimu masing-masing, justru di dalam suasana yang begitu menyedihkan. Mari kita renungkan saudara bahwa Paulus di dalam suratnya juga merefleksikan kasus-kasusnya di tengah umat, di tengah-tengah gereja yang dilayaninya. Kecurigaan, jatuhnya moral umat, komunikasi yang tidak mulus, perdebatan di antara sesama umat, begitu tipikalnya terjadi sampai hari ini. Orang tidak mudah melupakan dan memaafkan. Oleh karena itu sampai-sampai nasihat atau teguran Paulus itu dengan begitu rendah hati, di pasal 7 ayat 2 dia berkata, berilah kami tempat di dalam hatimu
kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak seorang pun kami cari untung. Walaupun Paulus juga menyesal atas teguran-teguran yang sudah ditulisnya di pasal 7 ayat 8. Aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku, namun aku tidak menyesalkan. Teguran kebenaran ikut-ikutan menyedihkan umatnya. Jadi ini terbalik-balik, saudara. Karena penerima teguran itu lemah imannya, tetapi hanya diliputi dengan emosi yang tidak punya alasan. Namun lagi dia bersaksi bahwa di dalam deritanya Paulus, bahwa kesusahannya, pertengkaran dan ketakutannya itu, jadilah ia justru terhibur serta bersukacitanya yang melimpah. Ayat 4 dan 5. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman dan pelayanan itu bukannya diberikan oleh Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus kepada engkau masing-masing, bukan diberikan seperti smart bomb dari kejauhan kemudian jatuh kepada umatnya dan meluluh lantakan segala yang tidak benar. Sasarannya yang tepat dan akurat serta memberikan kemenangan. Tetapi justru yang turun firman itu sebagai benih-benih yang tersebar. Bahkan di dalam statement Yesus sendiri mengatakan, taburan benih-benih itu pun dapat diinjak-injak seperti yang tidak berarti sama sekali. Yang di sisi lain ini buktinya satu kedegilan orang yang sudah menjadi mabok duniawi, meremehkan benih firman yang turun baginya. Padahal benih-benih yang jatuh di tempat yang tepat, yaitu di hatimu yang terbuka dan tersedia, akan tumbuh subur, berbuah-buah bagi kebaikan umat dirimu sendiri, umum serta kemuliaan Tuhan. Dan inilah resepnya apabila engkau mau diberkati, apabila keluargamu mau mendapatkan karunia Allah, apabila gerejamu mau diberkati, keluargamu mau diberkati. Terimalah dengan segala kesiapan hatimu atas taburan firman setiap waktu bagimu. Ingat itu, saudara. Sabar menanti sampai musim tuaian tiba adalah kunci sukses yang membawa damai bagi umatnya. Dari benih yang kecil yang disebarkan itu, sejalan dengan Paulus dari kelemahannya itu, inilah kemudian yang menjadi basis gereja Kristus Yesus, Tuhan yang dimuliakan, dengan kuasanya menjadi makin sempurna di dalam kehidupan umatnya. Sebab itu, saudara, apabila engkau merasa kecewa, sakit hati, merasakan bodoh, janganlah engkau undur. Namun justru dari kepahitan itulah muncul mercusuar kekuatan kemuliaan Tuhan. Apabila engkau mau bersandar dan berpadu kepada agenda dan rencana Tuhan untuk menggemblengmu sehingga engkau tetap tegar. Sekaligus saudara, engkau bisa menjadi lebih mantap dalam sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus. Marilah di dalam persekutuan umat gereja ini, saudara, adalah kesatuan berpadu dalam iman, di dalam rohani, untuk kita mengarungi suatu dinamika interaksi satu dengan lainnya, satu dengan Kristus sendiri yang terkadang-kadang getir sekali, namun terus terpadu karena kita paham bahwa kemurahan Kristus Yesus itu sajalah sudah cukup, dan ini justru sumber kekuatannya yang sangat nyata untuk anak-anaknya yang mengasihi, taat, dan dengar-dengaran kepadanya. Amin. Saudara, marilah kita berdoa.
Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam penuh kemuliaan dan kebijakan-Mu Tuhan atas firman yang Dikau telah taburkan bagi kami. Sungguh kiranya firman yang mengingatkan intervensi atas Kristus Yesus di dalam kehidupan kami satu persatu. Ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia dan melakukan firman-Mu yang perkasa Tuhan, yang membawa kemuliaan bagi Dikau. Kita sungguh merayakan Kristus Yesus yang telah mengangkat kita dari problema hidup dan memberikannya sukacita, perdamaian dan pengharapan, sehingga kami boleh disebut sebagai saksi-saksi-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan baru yang senantiasa Engkau perbarui di dalam kehidupan kami, dan kami merasakan kehadiran-Mu senantiasa dalam diri kami. Oh Tuhan, hadiahkanlah satu perdamaian dan penuh pengampunan melalui doa dan bakti kami, sehingga kami boleh menjadi contoh bagi yang lain. Hanya bagi-Mu saja Allah Bapa di surga, seluruh kemuliaan gereja-Mu dipanjatkan di dalam Kristus Yesus bagi seluruh generasi, dari waktu ke waktu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan menerima persembahan lagu dengan judul Thank You Lord for Your Blessing on Me. Tuhan memberkati saudara. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessing on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's a food on my table and shoes on my feet. Give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. I know I'm not wealthy, and this clothes is not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessing on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's a food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Thank you, Lord, for your blessing on
Jemaat sekalian, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita bacakan bersama-sama. Saya mohon kita untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya kita akan menyambut, karena minggu depan itu combine, jadi yang berulang tahun di minggu ini tentu nggak sempat didoakan, betul? Jadi kita doakan sekarang yang berulang tahun di dalam minggu ini, yaitu di tanggal 27 Ibu Leni Muaya. Kita tepuk tangan. Orangnya ada di sini ya. Ah, puji Tuhan. Lalu Ibu Eni Napitupulu berulang tahun. Kemudian Stacy juga berulang tahun, 3 orang berulang tahun tomorrow. Nah, hari ini, persis hari ini kok saya berulang tahun juga. Terima kasih. Terima kasih for all your best wishes, oke? Terima kasih banyak saudara. Nah, biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Tidak hanya yang berulang tahun, tetapi juga sesama semua kita. Ada lagi yang lain yang beranniversary atau yang lain-lainnya? Oke, mari kita berdoa. Dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas saudara-saudara yang berulang tahun Tuhan, Ibu Leni, Ibu Eni, Stacy, dan saya sendiri. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan bertahun-tahun ini. Berikanlah kami hati yang senantiasa tinggal setia kepadamu, ya Yesus, apapun yang kita hadapi. Berikanlah kami juga kekuatan penghiburan, serta juga damai sejahtera, agar jalan kami di dalam jalan yang memuliakan Dikau. Ya Tuhan, bimbinglah, agar hidup kami ini boleh mempunyai dan menjadikan hidup yang penuh dengan arti. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat di sini, baik yang beribadah in person maupun yang streaming. Tuhan, berkati di dalam kehidupan mereka satu persatu. Biarlah Engkau ditinggikan ya Tuhan, Kristus Yesus di dalam kehidupan masing-masing, agar di dalamnya Tuhan kuasa-Mu dinyatakan kepada kehidupan keluarga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih, yang apapun kesulitan mereka Tuhan mau tolong. Terutama juga saudara-saudara kami di Indonesia atas kesulitan ekonomi Tuhan. Somehow Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar. Inilah doa kami. Tabahkanlah mereka Tuhan, karena semuanya kesulitan itu pasti berlalu di dalam kasih dan penyertaan saja. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di sini Tuhan, baik di dalam ibadah pagi, siang maupun sore. Biar gereja-Mu ini senantiasa membawa kebenaran Kristus bagi dunia ini, menjadi kesaksiannya. Oleh karena itu berkati ya Tuhan segala sesuatunya, baik dari dana, baik dari umat-umat yang setia melayani, baik segala-galanya Tuhan. Terutama berikanlah anak-anak gereja-Mu ini hati yang bersyukur, hati yang bertekad untuk tekun dan hidup bergereja bagi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah seluruh isi doa kami Tuhan. Biarlah Dikau berkenan ya Bapa untuk menerima dan mengabulkannya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan di dalam Kristus Yesus, yang menjadi alasan doa kami dan yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit tentang persembahan kita. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumen praise. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat sekalian. Instrumen praise akan diiringi oleh Golda Gultong. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat-berkat yang Tuhan berikan, berkat kesehatan, berkat rezeki, dan berkat segala sesuatu yang kami terima pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin ada yang sakit, Engkau pimpin, Engkau berkati sehingga dia bisa sembuhkan. Tuhan berikan rezeki segala sesuatunya untuk kami agar kami senantiasa tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami, Engkau berkati persembahan ini agar ini menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam
Pujian pengutusan yang kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1, 2, dan 3, Ya Yesus ku berjanji. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini baru saja selesai, tetapi diingatkan ulang-ulang kalau tugas pelayananmu baru saja akan dimulai begitu engkau meninggalkan pintu depan. Saudara, janganlah henti-hentinya berseru di dalam doa dengan penuh ketekunan dan tulus hati. Saksikanlah Kristus Yesus sajalah Tuhan dan Juru Selamatmu di tengah-tengah keluargamu, teman-temanmu, dan pergaulanmu. Sehingga dengan demikian saudara engkau boleh menjadi pembawa kasih bagi perdamaian yang Tuhan Allah sediakan. Sekarang saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan menjadi milik saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me the great salvation, sorry and free. Terima kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, padaku telah Kau beri hidup bahagia
saudara-saudara saat teduh dan ibadah selesai dan ikutilah Paulus